Berbagi cerita adalah hal yang menyenangkan. Apabila cerita itu hal-hal yang berada di luar nalar. Di Spooky Stories, kita akan berbagi cerita dan momen-momen yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk kamu merinding. Karena ada mereka selain kita. Sarah dan Mita, dua sahabat yang baru saja diterima di sebuah perguruan tinggi di kota besar, sedang berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar kampus. Mereka mencari kos yang murah. Namun, setelah beberapa jam berkeliling, hasilnya nihil. Harga kos di sekitar kampus terlalu mahal, dan mereka hanya memiliki uang saku yang terbatas. Matahari siang yang terik membuat perjalanan mereka semakin melelahkan. Keringat mengalir di wajah mereka dan kaki terasa mulai pegal. Mita, aku gak kuat lagi. Semua kosan yang kita datangi tadi mahal banget. Iya nih, kayaknya kita harus cari yang agak jauh dari kampus. Kos di daerah sini mahal-mahal. Gak cocok buat kantong kita. Mereka terus berjalan melewati deretan toko dan rumah-rumah tua. Sesekali mereka berhenti di depan papan kos yang terpasang di pinggir jalan. Tapi setelah bertanya pada pemiliknya, harga yang ditawarkan selalu di luar kemampuan mereka. Setelah berjam-jam berjalan tanpa hasil, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah warteg kecil yang terletak di pinggir jalan sempit. Warteg itu tampak sederhana, dengan bangku-bangku kayu dan meja yang dilapisi kaca. Suasana dalam warteg tenang. Hanya ada beberapa pelanggan yang sedang makan. Mereka memesan nasi dan teh manis untuk mengisi perut yang mulai keroncongan. Aku gak nyangka cari kos susah banget daerah sini. Iya,
Kalau kita maksa ambil kos yang tadi dengan harga segitu, uang kita habis cuma buat bayar kosan. Saat sedang makan, mata Sarah tertuju pada sebuah kertas kecil yang menempel di dinding dekat pintu warteg. Kertas itu bertuliskan kos Kamboja khusus Putri, dengan nomor telepon dan alamat yang tertera di bawahnya. Warna kertasnya sudah pudar, menunjukkan bahwa iklan tersebut mungkin sudah lama dipasang. Mit, lihat deh. Mau coba tanya ke sana? Ayo kita coba, siapa tahu cocok. Setelah makan, mereka segera menuju alamat yang tertera di iklan. Lokasinya cukup jauh dari kampus, dan mereka harus melewati beberapa gang sempit yang jarang dilalui orang. Suasana di sekitar semakin sepi, dan bangunan di kanan kiri jalan tampak lebih tua dan usang. Gang terakhir yang mereka masuki tampak berbeda. Pohon-pohon rindang menutupi sebagian besar langit, menciptakan bayangan yang membuat suasana terasa lebih dingin dan sedikit mencekam. Serem juga ya, Mit. Ini benar jalannya? Iya, kata GPS sih ini jalan yang benar. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah kos tua. Bangunan itu tampak besar namun sederhana, dengan dinding bercat putih yang sudah mulai mengelupas. Pintu masuknya terbuat dari kayu, dan sebuah plang kecil bertuliskan kos Putri tersedia, tergantung di sampingnya. Mereka mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya muncul. Wajahnya tampak ramah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Dewi, pemilik kos. Kalian cari kamar kos ya? Pas banget loh, masih ada kamar kosong. Iya Bu, berapa sewanya per bulan? Sewanya 400.000 per bulan. Satu kamar maksimal 2 orang. Murah kan? Mendengar harganya yang sangat terjangkau, Sarah dan Mita langsung setuju. Bu Dewi kemudian mengajak mereka berkeliling untuk melihat kamar yang akan disewakan pada Sarah dan Mita. Kamarnya cukup luas, dengan 2 tempat tidur, jendela yang menghadap halaman belakang, serta lemari kayu tua yang berderit ketika dibuka. Kayaknya cocok nih. Kamarnya gede, harganya juga murah. Iya, kayaknya gak ada pilihan yang lebih baik dari ini sih. Setelah pindah ke kos tersebut, Sarah dan Mita mulai merasa lega. Mereka akhirnya menemukan tempat tinggal yang cocok dengan budget. Hari-hari awal di kos itu terasa normal. Mereka pergi ke kampus, kembali pada sore hari, dan menghabiskan malam dengan belajar atau menonton film di kamar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di kos tersebut. Pada malam hari, sering terdengar suara langkah kaki di koridor yang tidak pernah terlihat sumbernya. Mita, dengar nggak? Kayak ada yang jalan di luar. Iya, tapi siapa? Mereka mencoba mengabaikan suara-suara itu, menganggapnya hanya perasaan mereka saja. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Terkadang, pintu kamar mereka terbuka sendiri di malam hari, atau mereka mendapati barang-barang yang mereka simpan bergeser dari tempatnya. Sarah, kamu ngerasa nggak kos ini agak aneh? Iya, aku ngerasain juga sih. Tapi bisa jadi juga karena kita kecapean.
Jadi kita mendengar suara-suara yang sebenarnya nggak ada. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menggelegar di kejauhan, memecah keheningan. Sarah dan Mita sedang berbaring di tempat tidur mereka, mencoba tidur lebih awal karena besok ada kuliah pagi. Namun, ketenangan itu terganggu ketika suara langkah kaki berat kembali terdengar di koridor. Mit, denger nggak? Suara itu lagi, Mit. Mungkin Bu Dewi atau penghuni kos yang lain. Namun, kali ini suaranya berbeda. Langkahnya pelan tapi berat, seolah ada sesuatu yang menyeret tubuh. Jantung Sarah berdegup kencang, dan rasa takut yang selama ini mereka coba abaikan mulai menyelimuti kamar mereka. Tiba-tiba, pintu kamar mereka berderik terbuka sendiri. Dinginnya udara malam menyapu masuk, dan lampu kamar mereka berkedip beberapa kali sebelum padam. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara berat, seperti seseorang yang sedang terengah-engah. Perlahan bayangan putih mulai muncul dari ujung koridor, mendekat ke arah kamar mereka. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan kotor yang sudah menguning. Matanya tertutup dan kepalanya sedikit miring ke satu sisi, seperti tidak kuat menopang tubuhnya. Pocong itu menyeret tubuhnya ke lantai, meninggalkan bekas basah di lantai kayu. Setiap gerakannya membuat bunyi desis samar, seakan-akan kain kafannya bersentuhan dengan sesuatu yang licin dan basah. Astaga, Sarah. Sarah, itu ada apa? Sarah, itu ada pocong. Jangan bergerak, Mit. Jangan lihat. Namun, rasa takut membuat tubuh mereka beku. Pocong itu terus mendekat, semakin jelas dalam pandangan mereka. Wajahnya pucat, kaku, dengan kain kafan yang melilit erat di sekeliling tubuhnya. Dari balik kain kafan yang melonggar di beberapa bagian, terlihat bekas-bekas luka dan daging yang membusuk. Sosok itu kini berdiri tepat di depan kamar mereka, menghadap langsung ke pintu yang terbuka lebar. Udara semakin dingin, dan bau busuk menyebar di ruangan. Pocong itu berdiri diam, hanya napas beratnya yang terdengar. Tiba-tiba, matanya terbuka perlahan, menampakkan bola mata putih yang mati dan kosong. Aku takut banget. Sama, Mit. Aku juga. Detik demi detik berlalu seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kemudian, dengan gerakan lambat tapi pasti, pocong itu mengangkat kepalanya, seperti mencium udara di sekitar, seakan mencari sesuatu. Jantung Sarah dan Mita hampir berhenti ketika sosok itu menggerakkan tubuhnya dan masuk ke dalam kamar mereka. Sosok pocong itu mendekat. Napas beratnya terasa semakin nyata. Kain kafannya menyeret di lantai, menciptakan suara gesekan yang mengerikan. Lantai di bawahnya tampak menghitam dan basah, seperti ada sesuatu yang merembes dari tubuhnya. Dia masuk. Apa yang dia cari di sini sih? Ya mau nakutin kita, Lasar. Ya kali mau nagih utang. Ya ampun, Mita. Di saat kayak gini masih sempatnya bercanda. Makanya kalau nanya tuh yang berkualitas, Napasar.
Pocong itu berhenti tepat di tengah kamar. Lalu tiba-tiba kepalanya menoleh dengan cepat ke arah tempat tidur mereka. Matanya yang kosong tampak menatap mereka langsung. Suara nafasnya semakin kencang, seperti marah dan kesakitan. Sarah dan Mita tak bisa bergerak. Rasa dingin yang menusuk sumsum tulang membuat mereka kaku. Tidak sanggup melawan ketakutan yang melumpuhkan setiap syaraf motorik mereka. Pocong itu mulai mendekati tempat tidur mereka perlahan. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras. Dan sosok pocong itu menghilang seketika, seolah tertelan oleh kegelapan. Kita harus keluar dari sini, Sar. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku juga takut. Tapi kita nggak punya tempat lain untuk pergi, Mit. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, mereka menemui Bu Dewi. Ketika mereka menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya, ekspresi Bu Dewi tetap tenang, seolah-olah tidak terkejut sama sekali. Bu, semalam ada pocong di kamar kami. Kami lihat sendiri, Bu. Ah, kalian pasti cuma mimpi buruk. Ini tahun 2024 loh. Mana ada yang begituan? Tapi Bu, kami lihat dengan jelas. Dia ada di depan kamar kami loh, Bu. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Nak. Lebih baik kalian fokus belajar saja. Makanya, jangan kebanyakan nonton film horor. Sore itu, Mita dan Sarah baru saja selesai kuliah. Keduanya berjalan santai di sepanjang jalan sempit menuju kos mereka. Matahari sudah hampir tenggelam dan langit berubah menjadi jingga keunguan, menciptakan suasana yang agak sendu. Mit, kita makan dulu yuk di warteg depan kos. Iya, aku juga lapar. Daripada masak di kos, ribet. Belum lagi nyuci piringnya, males. Setibanya di warung makan yang terletak hanya beberapa ratus meter dari kos mereka, keduanya memesan nasi goreng dan teh manis. Suasana di warung itu cukup sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang makan. Dan tak jauh dari sana, beberapa tukang ojek sedang duduk-duduk sambil berbincang ringan. Setelah makanan datang, Mita dan Sarah makan dengan lahap. Namun, perhatian mereka tertuju pada seorang tukang ojek paruh baya yang duduk di dekat mereka. Dengan wajah penuh keriput, namun senyumnya ramah, tukang ojek itu mengamati mereka sejenak sebelum menghampiri. Baru ngekos di sini ya, Neng? Iya, Pak. Baru sekitar 3 mingguan. Hati-hati ya, Neng. Kos Kamboja itu tempatnya agak serem. Maksud Bapak, emang kosnya kenapa, Pak? Tukang ojek itu menurunkan suaranya sedikit. Matanya berkedip-kedip seolah mengingat sesuatu yang tak menyenangkan. Saya sudah lama ngojek di daerah sini dan udah sering nganterin anak kos dari tempat kalian. Tapi ada satu kejadian yang gak pernah saya lupakan. Mita dan Sarah saling berpandangan sejenak, tertarik namun juga merasa was-was. Angin sore mulai berhembus lebih dingin ketika bapak tukang ojek itu memulai ceritanya. Suasana di warung yang tadinya ramai mendadak terasa lebih sunyi. Sesekali suara sepeda motor lewat, namun seolah tidak mampu mengusik ketegangan yang mulai terbentuk di antara mereka. Dulu
Sekitar 5 tahun yang lalu, ada seorang anak kos namanya Sumarni. Mahasiswi juga, mirip kalian. Suatu malam, saya dapat order untuk nganterin dia pulang dari kampus. Udah agak malam, sekitar jam 9-an. Waktu itu kos Kamboja masih terlihat lebih bagus dari sekarang. Tapi tetap aja, auranya nggak enak. Dia naik ojek saya, dan di perjalanan, saya ngerasa ada yang aneh. Sumarni duduk di belakang saya, tapi dia diam saja sepanjang jalan. Gak banyak ngomong. Tapi kok waktu itu saya merasa seperti ada orang lain lagi yang duduk di belakang Sumarni juga. Padahal kan gak mungkin ya. Tapi rasanya kayak ada beban tambahan. Setiap kali saya tengok dari spion, saya lihat Sumarni, tapi bayangannya kayak lebih dari satu. Sarah menelan ludah, mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Mita diam-diam menaruh sendoknya, sepenuhnya fokus pada cerita si tukang ojek. Saya pikir mungkin cuma perasaan saya aja, jadi saya coba cuekin. Sampai akhirnya pas sampai di depan kos Kamboja, Sumarni tiba-tiba minta turun sebelum kami sampai di pintu gerbang. Katanya dia mau jalan aja sendiri. Saya merasa nggak enak, tapi saya turutin aja. Setelah turun, dia langsung jalan cepat ke arah gerbang. Tapi anehnya, waktu saya mau balik arah motor, masih duduk di jok motor saya. Astaga, bukannya Bapak bilang tadi dia udah turun kan? Tukang ojek itu mengangguk dengan wajah tegang. Iya, itu yang bikin saya bingung. Saya udah jelas lihat dia turun dan jalan ke gerbang. Tapi pas saya nengok ke belakang, ada dia lagi di jok motor saya. Saya kaget, gak tahu harus ngapain. Dan yang lebih parah, pas saya coba nengok ke arah kos, ternyata sosok Sumarni yang tadi jalan udah hilang. Terus pas saya nengok lagi ke belakang, Sumarni yang tadi ada di boncengan saya juga hilang. Suasana di sekitar warung semakin mencekam. Bayangan gelap dari pepohonan yang melambai terkena angin, seolah mengikuti cerita si tukang ojek. Saya buru-buru tancap gas. Gak berani lihat ke belakang lagi. Semenjak itu, saya gak pernah mau nganterin orang ke kos Kamboja lagi. Ada sesuatu kayaknya di tempat itu. Sesuatu yang gak wajar. Sarah menatap si tukang ojek dengan wajah pucat. Bapak serius? Jadi apa sebenarnya yang terjadi sama Sumarni? Tukang ojek itu menghela nafas panjang. Saya dengar seminggu setelah itu Sumarni ditemukan meninggal di kamar kosnya. Katanya bunuh diri. Tapi yang aneh, katanya banyak orang di sekitar kos sering lihat dia masih mondar-mandir di depan gerbang. Kadang dia muncul di malam hari, berdiri di bawah pohon dekat gerbang, diam aja gitu. Mita dan Sarah tercekat, tak sanggup berkata-kata. Mereka merasa sesuatu yang dingin merayap di tengkuk mereka. Kos yang mereka huni ternyata menyimpan rahasia kelam yang selama ini mereka abaikan. Saya cuma mau ngingetin aja, Neng. Kalau ada yang aneh di tempat itu, mendingan cepat pindah, Neng. Makasih ya Pak, kami akan berhati-hati. Malam semakin pekat saat Mita dan Sarah meninggalkan warung dengan perasaan cemas. Mereka berjalan perlahan menuju kos. Setiap langkah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seakan menebal, dan bayangan bangunan kos Kamboja tampak lebih gelap dari biasanya. Setibanya di gerbang, Sarah berhenti dan melihat sekeliling. Tidak ada siapapun, namun matanya tak bisa lepas dari pohon besar di dekat gerbang.
di mana si tukang ojek tadi mengatakan Sumarni sering terlihat. Ayo Sar, udah. Jangan dipikirin omongan bapak ojek tadi. Mita dan Sarah berjalan dengan langkah lambat kembali ke kos mereka. Pikiran mereka penuh dengan kegelisahan dan ketakutan, terutama soal Sumarni, sosok yang disebutkan tukang ojek tadi. Meskipun malam itu udara panas, mereka berdua merasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setibanya di depan pintu kos, keduanya terdiam sejenak. Sarah menatap bangunan tua itu dengan ngeri, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela kamar di lantai atas. Kita harus tanya ke ibu kos tentang Sumarni. Mita mengangguk, meskipun keraguan menyelimuti pikirannya. Iya, kita nggak bisa tinggal di tempat ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka memasuki lobi kos, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Suasana semakin mencekam saat suara derit pintu terdengar samar dari dalam rumah. Mereka melangkah menuju ruangan di mana ibu kos biasa duduk. Sebuah ruang tamu kecil dengan kursi rotan tua dan meja kayu yang usang. Aroma kapur barus menguar, bercampur dengan bau lembab yang aneh. Bu Dewi duduk di pojok ruangan sambil menjahit sesuatu di tangannya. Wajahnya tetap tenang, meski cahaya redup dari lampu seakan membuat raut wajahnya tampak lebih tua dan suram. Mita, Sarah, ada yang bisa ibu bantu? Bu Dewi bertanya dengan senyum yang terlihat agak dipaksakan. Sarah dan Mita saling pandang, sebelum akhirnya Mita memulai pembicaraan. Bu, kami tadi kan ngobrol sama tukang ojek di depan. Dia cerita tentang seorang anak kos yang namanya Sumarni. Mita berkata dengan hati-hati, berusaha membaca reaksi ibu kos. Tangan Bu Dewi yang sedang memegang jarum jahit tiba-tiba berhenti. Matanya yang semula terlihat ramah, kini tampak lebih waspada. Sumarni. Oh, itu sudah lama sekali. Kenapa kalian tanya ke ibu? Kami cuma dengar cerita kalau ada kejadian aneh di sini. Kami cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Dewi mendesah pelan, mengalihkan pandangan ke jendela, seolah mencoba menghindari tatapan mereka. Sumarni memang pernah tinggal di sini. Dia anak yang pendiam, gak banyak bergaul. Ibu juga sedih kalau ingat kejadian itu. Tapi sudahlah. Kejadian itu sudah lama terjadi. Kenapa juga harus membahas tentang itu? Sarah mengerutkan kening, tidak puas dengan jawaban itu. Tapi Bu, katanya Sumarni meninggal di sini. Benar begitu? Sudah. Jangan pikirkan hal itu. Sumarni mengalami kecelakaan. Itu saja. Kadang orang-orang suka membesar-besarkan cerita, terutama kalau ada yang mati. Kecelakaan? Tapi katanya Sumarni bunuh diri, Bu. Benar kan, Bu? Bu Dewi tiba-tiba berdiri, matanya menyipit tajam. Kalian ini terlalu banyak bertanya. Kalau kalian tidak nyaman, silakan cari kos lain. Tidak ada yang aneh di sini. Sumarni hanya kenangan buruk yang sudah lama lewat. Kalian jangan malah membesar-besarkan cerita. Kasian kan Sumarni yang sudah meninggal masih aja diomongin. Di mana empati kalian? Suasana semakin tegang. Mita dan Sarah bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka berdua berdiri dengan ragu-ragu. Tetapi sebelum bisa mengatakan lebih lanjut, Bu Dewi berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan, meninggalkan mereka di ruang tamu yang sekarang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah kepergian Bu Dewi, keduanya berdiri diam dalam hening. Ada perasaan aneh yang menjalar, seperti sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik dinding-dinding kos.
Mereka tak berani berlama-lama di ruangan itu dan segera kembali ke kamar. Setibanya di kamar, Sarah menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Mit, ini nggak benar. Jelas ada yang ditutup-tutupi sama ibu kos. Mita duduk di pinggir kasur, wajahnya tampak gelisah. Iya, aku juga ngerasa gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Sumarni sih ya? Apa benar dia bunuh diri? Atau ada sesuatu yang lebih menakutkan? Sarah menggigit bibirnya, berusaha menghalau perasaan takut yang kian menjalar. Aku nggak tahu, Mit. Tapi yang jelas, ibu kos nggak mau kita tahu kebenarannya. Dan kita juga nggak bisa tinggal di sini kalau terus-terusan diganggu hal-hal aneh tiap malam. Bisa stres kita, Mit. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari atas mereka. Langit-langit kamar bergemeretak. Seolah ada yang bergerak di sana. Kedua gadis itu langsung terdiam, menatap ke arah langit-langit dengan napas tertahan. Mit, kamu dengar itu kan? Iya, kayak ada yang jalan di atas. Langkah kaki yang berat terdengar dari lantai atas, tepat di atas kamar mereka. Langkah itu pelan, tapi konstan. Seolah ada seseorang yang bolak-balik di kamar kosong di lantai 2. Mita berdiri perlahan, mendekati jendela kamar mereka. Namun di luar hanya kegelapan malam yang membentang. Sarah meremas tangan Mita. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Langkah kaki di atas semakin jelas. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan dari plafon. Tepat di atas mereka. Seperti ada yang mengetuk kayu dengan keras. Mita mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, terdengar suara napas di balik pintu. Detak jantung mereka berdegup semakin cepat. Mit, ada orang di luar pintu. Lampu kamar tiba-tiba menjadi redup, bahkan sangat redup. Dalam keremangan, mereka bisa mendengar suara langkah kaki mendekati pintu kamar. Pintu kamar bergetar, seolah ada yang mencoba membukanya perlahan. Ketukan pelan terdengar dari sisi lain pintu. Mita dan Sarah menahan napas. Mereka tahu itu bukan ibu kos. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang berdiri di depan pintu mereka. Dan kali ini, ia mungkin tidak akan pergi begitu saja. Suara bisikan samar terdengar dari balik pintu. Suara yang lemah, namun jelas terdengar oleh mereka. Sumarni masih ada di sini. Sarah merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Mit. Aku takut. Mita tidak menjawab. Matanya masih menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, tubuh Mita mulai gemetar hebat. Bibirnya bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Sarah segera menyadarinya. Mita, kamu kenapa? Mita! Tubuh Mita mulai merosot ke bawah kasur yang tadi ia duduki. Tangannya mencengkram erat selimut. Dan tiba-tiba ia terjatuh ke lantai. Matanya melotot, menatap lurus ke atas dengan kosong. Tubuhnya kaku dan napasnya menjadi pendek-pendek. Sarah panik, mencoba mengguncang tubuh sahabatnya. Mita, kamu kenapa? Tiba-tiba, suara berat yang bukan milik Mita keluar dari mulutnya. Suara seorang wanita, penuh dengan kegetiran dan kemarahan yang tertahan. Aku tidak akan pergi
sebelum dendamku terbalaskan. Sarah mundur dengan wajah pucat pasi. Dia terkejut karena suara yang keluar dari mulut Mita adalah suara yang benar-benar berbeda. Itu bukan suara Mita. Mata Mita yang kosong kini menatap lurus pada Sarah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu dingin, penuh kebencian dan kesedihan mendalam. Mita, atau lebih tepatnya, sesuatu yang kini menguasai tubuh Mita, perlahan bangkit dari lantai dan duduk dengan kaku. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak membawa kehangatan sama sekali. Aku Sumarni. Aku tidak bunuh diri. Aku dibunuh. Sarah terkejut, tubuhnya gemetar. Tapi siapa yang membunuhmu? Mita yang telah kesurupan oleh arwah Sumarni hanya diam sejenak. Matanya kembali menatap kosong ke lantai, lalu bibirnya kembali bergerak. Suaranya kini terdengar jauh lebih tenang, namun penuh rasa sakit. Kamu ingin tahu ya, Bu Dewi? Dia yang membunuhku. Kata-kata itu membuat suasana di kamar semakin pekat dengan aura mistis. Sarah mendekat dengan hati-hati. Tubuhnya gemetar. Tetapi rasa penasaran dan ketakutan mendorongnya untuk mendengarkan lebih lanjut. Bu Dewi? Tapi kenapa? Kenapa dia membunuhmu? Dengan gerakan kaku, Mita yang kini menjadi perantara arwah Sumarni mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Suaranya dingin, seakan mengulang kembali kenangan yang terpendam lama di dalam kegelapan. Dan cerita dari masa lalu itu akhirnya diungkap oleh arwah Sumarni pada Sarah. Lima tahun yang lalu, kos Kamboja tidak selalu seburuk ini. Dulu, bangunan ini masih tampak megah, dan para penghuni merasa nyaman. Sumarni baru saja pindah ke kos itu, seorang mahasiswi pendiam yang hanya fokus pada studinya. Dia jarang bergaul dengan penghuni lain, dan Bu Dewi selalu bersikap baik padanya. Sampai suatu malam, Sumarni tak sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan di ruang penyimpanan yang jarang dipakai di lantai bawah. Malam itu, Sumarni mendengar suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki. Padahal kos sudah sepi. Rasa penasaran membawanya ke ruang penyimpanan, dan di sanalah dia melihat Bu Dewi sedang melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada sebuah meja kayu kecil di tengah ruangan. Di atasnya tergeletak benda-benda aneh, seperti sesajen. Dan di sisi meja, tergantung kain putih yang dipenuhi dengan coretan hitam, seolah menjadi jimat. Bu Dewi sedang membungkuk di depan meja, berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Dia tak sadar, Sumarni mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Sumarni terlalu takut untuk mengerti apa yang dilihatnya. Tapi dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia segera kembali ke kamarnya, berusaha melupakan apa yang dilihatnya malam itu. Namun, sejak malam itu, hidup Sumarni berubah. Dia mulai merasakan keanehan, mendengar suara-suara di malam hari, melihat bayangan di sudut matanya yang selalu menghilang saat dia mencoba fokus. Sumarni sadar ada sesuatu yang mengikutinya. Satu malam, ketika Sumarni tak tahan lagi, dia mengonfrontasi Bu Dewi. Dia bertanya tentang apa yang dilihatnya.
Bu Dewi awalnya tenang, mencoba meyakinkan Sumarni bahwa itu hanya hal biasa, ritual lama keluarga. Namun Sumarni tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Bu Dewi marah. Dia bilang aku tidak boleh bercerita pada siapapun. Malam itu, Bu Dewi datang ke kamarku. Dia bilang kalau aku harus diam selamanya. Aku dibunuh. Dia mencekikku dan menyusun semuanya agar terlihat seperti aku bunuh diri. Tubuh Mita tiba-tiba kaku, dan arwah Sumarni yang merasukinya tampak menunduk, seolah berjuang melawan rasa sakit yang tak kunjung reda. Aku ingin bebas. Aku ingin balas dendam. Aku terjebak di sini selamanya, terperangkap di kos ini. Aku tidak bisa pergi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras. Di ambang pintu, berdiri Bu Dewi. Wajahnya tegang dan penuh kemarahan. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Sarah berdiri kaku, tubuhnya lemas. Bu Dewi melangkah mendekat dengan cepat. Tatapannya penuh dengan kebencian. Sumarni adalah masa lalu. Aku sudah menjaga rahasia ini selama bertahun-tahun. Dan kalian datang ke sini dan bikin kacau semuanya. Namun, sebelum Bu Dewi bisa mendekati mereka, tubuh Mita tiba-tiba bergerak. Mita, atau lebih tepatnya Sumarni yang merasuki tubuhnya, memandang Bu Dewi dengan tatapan dingin. Masih kenal aku, Ibu? Dalam sekejap, tiba-tiba lampu kamar padam. Tiba-tiba bayangan pocong muncul di samping Bu Dewi. Sosok Sumarni dalam kain kafannya yang kotor, wajah pucatnya penuh luka. Bu Dewi menjerit ketakutan, mundur sambil gemetar. Sarah menyaksikan dengan ngeri ketika pocong Sumarni bergerak semakin dekat ke arah Bu Dewi. Dengan satu sentakan, tubuh Bu Dewi terseret ke lantai, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Jeritan Bu Dewi menggema di dalam kamar, sebelum semuanya berubah menjadi sunyi. Sarah terkejut ketika melihat Mita tiba-tiba jatuh ke lantai. Sosok pocong Sumarni kini berdiri di tengah kamar, menatap Sarah dengan wajah yang penuh kepuasan. Arwahku terikat di sini karena rasa dendam dan sakit hati yang begitu dalam. Setiap malam, aku merasakan kembali rasa sakit saat wanita jahat itu memutus nafasku. Aku tidak bisa pergi sebelum ada yang mengetahui kebenaran ini. Aku tidak bisa bebas sebelum kebenaran terungkap. Aku bebas sekarang. Perlahan, sosok Sumarni menghilang dalam kabut tipis. Sementara Mita dan Sarah merasa beban berat di hati mereka mulai menghilang. Mereka tahu apa yang terjadi malam ini akan menjadi kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, kos Kamboja kembali sunyi, dengan bayang-bayang masa lalu yang akhirnya terhapus, meninggalkan harapan akan awal baru bagi para penghuni yang tersisa. Mita dan Sarah berpelukan, merasakan kelegaan dan ketakutan yang kini telah berlalu. Kemudian, mereka mengumpulkan barang-barang mereka. Tangan mereka bergetar saat menata pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam koper. Setiap suara, bahkan yang paling kecil, membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka berusaha untuk tidak berpikir tentang apa yang telah terjadi. Tetapi bayangan sosok Sumarni dan jeritan Bu Dewi
terus menghantui pikiran mereka. Setelah menyiapkan barang-barang, mereka segera bergegas. Setiap langkah membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Ketika sampai di lobi, mereka melihat pintu depan terbuka. Cahaya pagi menerangi ruangan yang sebelumnya gelap dan suram. Saat melangkah keluar dari kos, mereka berdua menoleh ke belakang. Kos Kamboja berdiri megah di bawah sinar matahari pagi, tetapi tetap menyimpan aura misteri yang menakutkan. Meskipun semua tampak normal, mereka tahu tempat itu menyimpan banyak kisah kelam. Di belakang mereka, kos Kamboja berdiri diam, menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.